Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai seleksi kondisi atau percabangan pada algoritma dan pada aplikasinya dengan menggunakan pemrograman bahasa asing. Nah, seleksi kondisi atau statement kendali itu adalah suatu statement yang digunakan untuk mengarahkan perjalanan suatu proses, yang mana jenis dari seleksi kondisi atau statement kendali ini ada 3, ada if, ada if else, ada switch case default. Nah, yang pertama itu adalah seleksi kondisi if. Nah, struktur if dibentuk dari pernyataan if dan sering digunakan dalam menyeleksi suatu kondisi tunggal, di mana proses seleksinya itu jika terpenuhi atau nilai benar, maka pernyataan yang ada dalam blok if itu akan diproses dan dikerjakan. Nah, bentuk umumnya adalah if, ini nanti kondisinya apa, kemudian jika kondisi yang diinginkan itu bernilai benar, maka setiap pernyataan yang ada di dalam blok if ini itu akan dikerjakan. Jadi ini nanti sebenarnya ada input, kemudian ini dari input tersebut itu apakah sesuai dengan kondisi yang di sini. Jika sesuai, maka akan mengerjakan setiap pernyataan yang ada di dalam kondisi if tersebut, gitu. Jadi ini untuk bagian keseluruhannya. Jadi kalau dengan menggunakan flowchart itu start, kemudian kita inputkan dulu, kemudian kondisi apakah benar. Kalau benar itu kerjakan apa yang ada dalam pernyataan ini, kemudian kalau sudah selesai end. Nah, contohnya di sini adalah seleksi kondisi if ketika kita mau menentukan suatu nilai. Nah, misal nilainya itu sudah kita tentukan terlebih dahulu, yang mana kalau nilainya itu lebih besar dari 60 maka lulus, gitu. Jadi program seleksi kondisi if itu hanya akan menyeleksi satu buah kondisi atau satu buah syarat. Nah, gimana kalau misalkan nilainya kita ubah ini menjadi 50, ya berarti tidak akan ada tampilan apa-apa. Nah, coba ini saya inikan dulu untuk ini, saya kopikan ke espresso-nya. Sebentar, saya sharekan espresso-nya. Ini new dokumen, kemudian nanti akan tampil tampilan seperti sebelumnya. Nah, ini saya copy paste ke sini. Jadi ini nilai, misalkan di sini saya masukkan nilai 60,5. Ini kita save dulu. Katakanlah ini if.c. Nah, kemudian kita run. Nah, kalau valid di sini ini program compiler valid. Nah, di sini did you mean nilai? Nah, lihat di sini itu nilai variabelnya. Ini huruf kecil semua, ini huruf besar. Nah, ini tidak bisa. Karena apa? Di dalam bahasa C itu case sensitive. Jadi kalau variabel yang kita deklarasikan itu huruf kecil semua, maka semuanya huruf kecil semua. Harus sama persis. Nah, kita save lagi. Kemudian coba kita run.
Nah, ini program compilation successful. Jadi ini sudah tidak ada error lagi. Maka nanti tampilannya, karena di sini 60,5 itu sudah memenuhi yang ada di dalam kondisi ini, maka nanti akan muncul tampilannya itu seperti ini, yang ini. Anda lulus, begitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah kalau hanya ada satu baris itu tidak perlu menggunakan kurung kurawal buka atau kurung kurawal tutup, tapi amannya itu di dalam if itu tambahkan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, karena di sini itu nanti untuk mengantisipasi jika ada perintah yang lain. Misalkan di sini saya tuliskan print f selamat. Nah, misalkan begitu. Ini kita compile, ini valid. Oh, ini bukan titik 2 tapi titik koma. Nah, di sini error expression. Ini harusnya titik koma bukan titik 2 gitu ya. Nah, oke. Di sini sukses. Nah, di sini kalau di atasnya nggak ada backslash n, berarti tulisan selamatnya itu nanti akan ada di samping. Kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau kurung kurawal buka dan tutup ini kita buang? Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, saya buang. Memang tidak ada yang salah. Nah, tapi ini juga kita save dulu. Nah, jadi ada beberapa yang hanya mengeksekusi satu baris saja yang di atasnya, tapi ada juga program yang bisa menampilkan semuanya gitu, tapi amannya jadi disarankannya itu adalah menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup untuk menandai blok if gitu. Nah, selanjutkan ke bagian PPT-nya. Nah, itu untuk blok if saja. Jadi kalau blok kondisi if itu dia hanya akan mengeksekusi nilai yang benar saja. Nah, ini kalau misalkan tadi saya lupa menunjukkan, kalau yang di sini itu misalkan saya berikan nilainya itu 50, apa yang akan terjadi? Kita save. Nah, ini program sukses, tapi kita lihat apakah tampilannya Anda lulus juga gitu. Nah, ini tidak ada tampilan apapun di sini gitu. Kalau excited with status code 0 ini menunjukkan yang return 0 tadi, bahwa programnya itu tidak salah. Tapi di sini ketika kita masukkan nilai 50 karena tidak sesuai dengan kondisi yang kita maksudkan tadi, yaitu nilainya lebih besar sama dengan 60, jadi di programnya itu juga tidak akan muncul apa-apa. Itu kelemahan dari seleksi kondisi if. Nah, yang berikutnya itu ada seleksi kondisi if else. Nah, kalau dalam seleksi kondisi if else ini minimal terdapat 2 pernyataan gitu. Jadi ada pernyataan 1 dan ada pernyataan 2. Nah, di sini untuk keterangannya, jika kondisi yang diperiksa itu bernilai benar atau terpenuhi, maka akan mengerjakan setiap statement di pernyataan pertama. Kemudian jika salah itu maka akan mengerjakan pernyataan yang kedua. Nah, ilustrasinya adalah jika
kondisinya itu benar, maka dikerjakan pernyataan 1, jika salah maka akan dikerjakan pernyataan 2. Gitu. Nah, contohnya di sini yang tadi gitu, dari yang kondisi if yang salah tadi itu saya tambahkan if else. Jadi misalkan nilainya 65,8. Ini ditampilkan, kemudian kalau nilainya 65,8 kan berarti di sini di kondisi yang kita masukkan itu benar atau sesuai, maka yang di print itu adalah Anda lulus begitu. Nah, mari kita masukkan ke yang program aplikasinya. Sebentar saya sharekan yang ini, kemudian filenya. Nah, di sini kalau nilainya 65,8 berarti kan di sini memenuhi kondisi yang ada di dalam if. Berarti Anda lulus. Nah, kita save. Ini pro if 2.c. Kemudian saya run. Ini apa? Filer. Nah, ini mungkin di sininya. Jadi ketika copy paste itu kadang tidak sama. Jadi walaupun tanda petiknya itu ada, tapi dianggapnya salah. Nah, ini else. Nah, jadi ini harusnya E-nya kecil. Ini program sudah sukses. Nah, kalau kita lihat di sini ketika 65,8 memenuhi kondisi di nilai lebih besar daripada 60, maka yang dicetak adalah Anda lulus. Nah, nanti kalau ini tampilannya saya sharekan dulu. Jadi ini tadi kan nilai kita 65,8, berarti keterangannya Anda lulus. Nah, kalau misalkan saya ubah di bagian ininya itu misalkan 50, saya save dulu, maka nanti keterangan yang muncul itu adalah Anda tidak lulus. Nah, Anda tidak lulus, murung begitu ya. Nah, itu. Nah, nanti lebih expandnya itu nilai yang ada di sini itu silakan nanti dicoba dengan menggunakan input yang scanf. Jadi tidak kita tuliskan langsung di program, tapi nanti ada permintaan inputnya gitu. Oke, next saya lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu ke ini tadi programnya. Nah, ini tadi yang sudah saya peragakan tadi. Yang berikutnya adalah kondisi if, else if dalam bahasa C. Nah, format dasar penulisan kondisi if, else if di sini kalau yang if tadi kondisi if di awal itu hanya ada satu kondisi. Kalau if else itu ada satu kondisi tapi dua pernyataan. Nah, kalau if else if ini ada beberapa kondisi dan beberapa pernyataan gitu. Nah, saya misalkan di sini ada 3 buah kondisi gitu. Nah, dari 3 buah kondisi ini kan nanti akan kita masukkan melalui media input yang variabel tadi. Misalkan nilainya berapa gitu. Nah, di sini kalau nilai yang saya masukkan itu sesuai dengan kondisi 1, maka di sini yang semua statement yang ada di kondisi 1 ini yang kita kerjakan. Tapi jika salah, maka nanti dia akan memeriksa ke kondisi berikutnya, yaitu kondisi 2 gitu. Nah, apakah kondisi 2 benar atau salah? Jika benar, maka nanti akan mengerjakan setiap statement yang ada di dalam kondisi 2. Kemudian
Kalau kondisi 2 juga salah, maka dia akan menyeleksi ke kondisi ketiga. Apakah kondisi ketiga ini benar atau salah sesuai dengan input yang tadi kita masukkan. Kalau benar, maka setiap kode program atau step-step teman di dalam kondisi 3 ini kita kerjakan, akan dikerjakan oleh sistem di bahasa C-nya. Tapi kalau misalkan kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3 itu tidak memenuhi atau salah, maka nanti akan mengerjakan di bagian else-nya ini. Gitu. Jadi kalau kondisi if else if ini bisa digunakan untuk lebih dari 1 atau 2 kondisi. Gitu. Nah, contohnya di sini misalkan saya inputkan suatu nilai, kemudian nilai tersebut itu bagian seleksi kondisi switch case default. Nah, switch case default ini untuk kemungkinan yang sangat banyak. Jadi ini sebenarnya juga bentuk lain dari seleksi kondisi. Jadi ini hanya mengkonversikan dari bentuk if then else tadi atau if else if. Jadi bentuk atau kondisinya itu adalah switch kondisi. Nah, dari kondisi ini ketika kita masukkan nilainya, apakah kondisinya benar untuk case 1? Kalau iya, kerjakan pernyataan 1. Jadi misalkan ada input switch di sini kondisi. Apakah kondisinya 1? Kalau iya itu maka akan dikerjakan pernyataan 1. Kalau sudah selesai itu ditandai dengan break. Kemudian kalau salah kita ke case atau pilihan yang selanjutnya itu yang kedua. Apakah yang kedua juga benar? Maka kalau benar kerjakan pernyataan yang kedua. Nah, ini true, ini false ya, berarti bukan tidak. Kemudian kalau dua salah berarti ke case yang selanjutnya. Apakah case selanjutnya juga benar? Benar atau salah? Kalau benar berarti masukkan atau kerjakan pernyataan ke N, dan kalau tidak ada berarti ke default. Kalau yang di seleksi if, else if tadi itu ke yang terakhir itu yang else. Kalau ini default pernyataan ke M. Kalau sudah selesai akhir dengan N begitu. Nah, untuk struktur kondisi switch case default tadi case ini digunakan untuk label awal eksekusi yang mana itu kalau sudah selesai itu ditandai dengan break. Default ini berarti label yang digunakan untuk label case yang tidak ada atau tidak memenuhi. Jadi kalau misalnya kita punya 5 case dan kelimanya itu salah atau tidak sesuai dengan kondisi yang kita masukkan, maka nanti yang dikerjakan itu adalah default. Kemudian break itu tadi berfungsi untuk keluar dalam satu blok kondisi begitu. Untuk struktur kontrol cache sendiri dalam cache itu adalah harus kompatibel dengan integer, artinya hanya karakter satu huruf atau satu nilai. Nah, misalnya di sini cache, kalau di dalam tanda petik begini berarti dia adalah karakter. Berarti hanya satu tadi permintaannya atau syaratnya ini berarti yang betul. Kalau case 90 atau 90 berarti ini karakternya ada 2, 9 dan 0, maka ini salah. Jadi tidak boleh menggunakan seperti ini. Kecuali kalau misalkan tidak ada tanda petiknya itu boleh. Gitu. Nah, ini contoh untuk kode percabangan switch case. Nah, ini kalau kalian lihat di yang slide sebelumnya itu ada percabangan if, else if. Nah, dari if, else if tadi itu kita pecah ke dalam switch case gitu. Nah, mari kita coba ke yang ini. Nah, yang ini. Nah, kita lihat yang di if then else. Di if then else ini tadi kan kita jika nilai A itu betul sesuai dengan nilai yang kita masukkan di sini, maka pertahankan. Tapi kalau kita masukkan di sini adalah F, misalkan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di sini, maka nanti yang keluar adalah maaf format
nilai tidak sesuai. Kita jalankan dulu yang if, else if dulu. A, ini berarti pertahankan. Kalau kita masukkan B atau F yang tidak ada, maka di sini maaf, format nilai tidak sesuai karena di sini input nilai Anda dari A sampai E gitu. Nah, begitu juga dengan switch case. Nah, kalau tadi di if else if itu untuk kondisinya itu kondisi sama dengan nilai yang dimasukkan di sini. Kalau yang di switch case itu switch, kemudian kondisinya apa. Nah, kondisi yang mau kita gunakan itu adalah nilai, kemudian case-nya adalah setiap apa yang kita inputkan dari scanf. Misalkan A, karena karakter berarti harus ditandai dengan tanda petik 1. Apakah yang dimasukkan adalah karakter nilai A? Kalau iya, pertahankan. Nah, kalau bukan A, kalau bukan A sampai E berarti nanti juga akan menampilkan format nilai tidak sesuai. Misal begini. A ini sama tadi pertahankan. Kemudian kalau E atau F berarti format tidak sesuai. Nah, begitu. Ini saya stop share dulu, saya masuk lagi ke PPT-nya. Nah, itu untuk percabangan atau seleksi kondisi dari if yang satu kondisi, if dan else itu minimal 2 buah kondisi, if else if itu bisa lebih dari 2 kondisi. Kemudian switch case itu juga sama dengan if else if, jadi bisa banyak, hanya bentuk formatnya saja yang berbeda gitu. Kemudian untuk latihannya ini silahkan kalian coba. Kemudian jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan begitu. Kemudian di sini ada bagian tugas. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan paling lambat itu di pertemuan ke-7. Ya, terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.